berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Ku yang sudah kami lakukan pada saat ini, kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati melalui hamba-Mu, sehingga firman itu akan mendarat tepat kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami secara praktis di dunia ini, Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan dari mimbar, saudara akan menyimak dari Alkitab saudara masing-masing. Perikop daripada judul pasal 4 ini adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan di diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam tanah bejana, tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.
karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sedemikian jauh. Pada kesempatan ini mari kita sebentar akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema atau judul, yaitu rahasia supaya tidak tawar hati. Dalam bacaan tadi, bahwa Paulus menyatakan ini merupakan suatu kesaksian sebenarnya kehidupan Paulus. Bagaimana dia menerima pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui Paulus. Mengapa Paulus dalam pelayanan menghadapi suatu banyak tantangan, menghadapi suatu banyak mungkin pelecehan dan sebagainya dari berbagai orang yang tidak suka kepada Paulus, tetapi Paulus tidak pernah tawar hati. Dan Paulus tidak pernah memalsukan firman Tuhan atau memberikan suatu harapan yang kosong kepada orang-orang yang dilayani pada saat itu, tetapi Paulus tetap semangat dan Paulus tidak tawar hati di dalam menyambut yaitu kepercayaan Tuhan ini. Demikian juga dalam tujuan khotbah pada kesempatan ini, salah satunya bagaimana Tuhan mempercayakan kita bahwa kita itu dipilih di antara sekian banyak. Mungkin pada saat ini saudara mengalami suatu ketawaran hati. Mengapa saya katakan mengalami suatu tawar hati? Karena kita orang yang dipilih Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi prakteknya dalam keadaan sekarang membuat kita bisa tawar hati, bisa buat kita bisa tawar dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita belajar daripada apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini menjadikan satu motivasi bagi kita supaya kita tidak tawar hati. Paling tidak ada 3 rahasia supaya kita tidak tawar hati. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, sadarilah hidup ini karena kemurahan Tuhan. Ya, kita harus nyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Mari kita baca ulang kembali di dalam pasal 4, 2 Korintus pasal 4 ayat pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi kalau kita dipilih dan apalagi dipercaya dalam bidang pelayanan di gereja, ini merupakan suatu kemurahan Allah. Ya, ini yang harus disadari, bukan karena kita mau melayani atau karena kita merasa mampu untuk melayani atau kita merasa mampu bisa berbuat melalui di gereja ini, bukan. Tapi kalau tanpa kemurahan Allah kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu kita harus belajar seperti Paulus mengatakan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipercaya dalam ladang Tuhan itu merupakan satu kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita harus sadar diri di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan kembali di dalam firman Tuhan, yaitu Timotius pertama ayat yang ke-13, dikatakan begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudaraku, kita belajar daripada Paulus menasihati daripada Timotius pada saat itu mengalami satu kehidupan bahwa supaya orang yang dalam pelayanannya, orang yang dipercaya di dalam pekerjaan Tuhan itu merupakan satu kemurahan Tuhan, yaitu kita sadar. Jangan malah kita bangga diri, oh saya mampu dapat melayani Tuhan dan sebagainya, merasa senang dan sebagainya, sombong. Itu bukan dimaui oleh Tuhan, tapi kita sadar
bahwa semuanya itu adalah kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur pasal 27 ayat keempat, bagaimana Daud menyatakan hidupnya bersama dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Maka dari itu, susahnya seperti apa, sulitnya seperti apa di dalam pelayanan Tuhan, di ladang Tuhan, mari kita nikmati hidup ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu kalau kita diizinkan Tuhan masuk di dalam tahun ini mengalami satu kehidupan seperti ini, mari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa bersama-sama dalam kondisi seperti ini. Tetapi rahasianya bagaimana? Kita bisa menikmati bersama Tuhan seperti Daud. Daud mengalami satu kesulitan yang luar biasa, mengalami kehidupan yang mungkin tidak sama dengan kehidupan kita, tetapi Daud bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Mengapa kita tidak bisa menikmati meskipun dalam kondisi dunia yang seperti ini seakan-akan membuat kita tidak betah, membuat kita bikin jengkel, tetapi kita harus bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Dan diperjelas lagi di dalam surat Roma, Paulus menulis kepada jemaat di Roma 11, Roma pasal yang ke-11 ayat 22 dikatakan begini. Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap ada dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Allah? Kita bertanya kepada diri kita sadar kepada diri kita, sebenarnya siapakah kita ini? Kalau kita sadar bahwa kita ini orang yang paling dosa di muka bumi, kita harus merasakan kemurahan Allah, dipercaya dan dipilih oleh Allah ini luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita tilik siapakah kita sebenarnya? Saya berani mengatakan mungkin di antara kita, satu gereja ini saya sendiri adalah orang yang paling berdosa. Tetapi saya bersyukur dan melihat kemurahan Allah. Di antara sekian banyak orang saya dipilih untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, kemurahan dari Tuhan. Inilah yang pertama, kita harus menyadari hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Karena orang yang berdosa, orang yang berbuat yang tidak benar, tapi Tuhan masih mempercayakan dan memilih di dalam kehidupan kita, ini merupakan hal yang luar biasa. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kristus ada kekuatan. Mari kita kembali di dalam bacaan tadi 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ayat ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus memberikan satu kesaksian bahwa bejana yang ada itu digambarkan yaitu seperti tanah liat. Padahal tanah liat itu apa? Gampang rapuh, gampang retak, itu ciri daripada tanah liat. Tetapi supaya itu nyata dalam diri kita, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam ayat 8 dikatakan begini, kenapa kita ada kekuatan Tuhan? Ayat 8, betapa lebih besarnya ia lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh ini. Nah, itu ayat 8 itu apa? Ada pengertian apa? Tidak putus asa karena merasakan besar kuasa melalui roh di dalam diri kita masing-masing secara pribadi dalam Tuhan. Nah, dan ayat 9 diperjelas lagi, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya bagi pelayanan
yang memimpin kepada kebenaran. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dalam diri kita, bahwa pelayanan ini tidak hanya kita sendiri. Banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan sehingga kita jangan melihat bahwa dirinya kita sendiri yang menjalankan, tetapi mereka memiliki satu tanggung jawab, memiliki yaitu kekuatan dari Allah yang masing-masing. Mungkin dari satu sisi, orang ini tidak kuat dalam hal ini, orang ini kuat dalam hal ini, maka itu Tuhan sudah tahu kemampuannya. Banyak hamba Tuhan, hamba Tuhan ini kuat di bidang ini, tapi ada yang hamba Tuhan tidak kuat dalam bidang keuangan, juga tidak ada kuat dalam bidang dengan lain jenis dan sebagainya. Banyak hamba Tuhan jatuh seperti itu, tetapi kita melihat bahwa dalam diri kita itu ada kekuatan roh yang memberikan kekuatan pada kita. Maka itu patutlah kita bersyukur kalau saat sekarang ini kita bisa bertahan dan menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati sebagai orang percaya? Ada 3 rahasia, tapi tadi kita sudah belajar 2 rahasia. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan, atau kepercayaan itu adalah merupakan kemurahan Tuhan. Yang kedua, bahwa hidup ini ada kekuatan Tuhan yang diberikan kita melalui Roh Kudus. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah supaya kasih karunia makin besar. Nah, bagaimana kalau kita sudah sadar bahwa hidup ini, kepercayaan itu adalah kemurahan Tuhan, dan di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, supaya kasih karunia itu semakin besar, kita supaya menjadi berkat. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus kembali pasal 4 ayat 15 dikatakan begini. Sebab semuanya itu yang tadi dikatakan itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, untuk menerapkan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini ada bukti dalam kehidupan kita, tidak mudah. Karena apa? Supaya tujuan Tuhan ini, supaya kita tidak tawar hati apa? Supaya kasih karunia itu makin besar. Kasih karunia itu bisa dirasakan kepada orang-orang lain. Apa sih kasih karunia itu? Yaitu keselamatan kita. Bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia, pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga keselamatan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itu bagaimana caranya? Itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena kita perlu meyakini juga bahwa meyakinkan kelak akan dibangkitkan ini juga tidak mudah. Apakah sampai saat ini saudara masih meyakini bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita setelah kita meninggalkan di dunia ini? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ini Paulus punya keyakinan yang luar biasa, bahwa kelak Yesus pun juga akan membangkitkan, karena Bapa membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kita. Maka itu akan menjadi keyakinan kita, bahwa keyakinan kita itu dilihat dari orang lain yang belum percaya bahwa kehidupan orang Kristen itu kelihatan dia memiliki harapan besar nanti kelak di surga ini luar biasa. Ada keyakinan roh yang sama itu juga akan memiliki suatu membangkitkan kita. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Nah, Paulus dengan kita memiliki roh yang sama. Roh siapa? Yaitu roh di dalam diri kita bersama dengan Tuhan, yaitu roh Kristus. Yang kedua memiliki iman yang sama, yaitu Paulus juga percaya kepada Tuhan Yesus dan kita pun juga percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ada keyakinan roh yang sama dalam kehidupan kita. Ayat 13, ayat seterusnya, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Maka dari itu, mengapa Paulus berani berkata-kata seperti itu? Karena punya keyakinan yang sama. Orang yang ada di memiliki roh yang sama, memiliki keyakinan yang sama bahwa kelak akan dibangkitkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah yang memberikan semangat supaya kita tidak tawar hati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita simpulkan firman Tuhan pada pagi ini, bagaimana supaya kita tidak tawar hati.
Ada 3 rahasianya. Yang pertama, kita harus menyadari hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah menyadari hidup ini ada kemurahan Tuhan, bahwa hidup ada kekuatan yaitu dari Kristus itu sendiri. Nanti saudara bisa baca ulang di ayat 7. Yang ketiga, supaya kasih karunia pemberian Tuhan yang besar itu, yaitu keselamatan itu, juga menjadi milik orang lain. Bukan hanya milik kita, tetapi juga milik orang lain. Dengan cara bagaimana? Hidup kita bisa kebaca bahwa kita itu memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa kelak kita akan dibangkitkan Kristus bersama dengan Kristus. Nah, yang kedua, ada keyakinan roh yang sama, ada kepercayaan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu ajaran atau nasihat dalam kehidupan kita, ditulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 sudah kita pelajari supaya kita tidak tawar hati. Ada 3 rahasia yang kami pelajari. Yang pertama, kami harus menyadari bahwa kemurahan Allah itu diberikan kepada kami merupakan satu hal yang luar biasa. Yang kedua, kami percaya bahwa di dalam kemurahan Allah itu ada kekuatan roh yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kami, yaitu Roh Kristus itu sendiri. Yang ketiga, bahwa roh yang sama dan keyakinan yang sama itu akan membangkitkan kita kelak juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada kesempatan pagi ini menjadikan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan terima kasih. Amin. Pada kesempatan ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan doa kembali. Tuhan Yesus, kami datang kembali Tuhan. Di akhir ibadah ini kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah memberkati ibadah sepanjang hari ini. Tuhan terus berkati kami dan supaya hilangkan rasa jenuh bosan karena kami berminggu-minggu berbulan ada di rumah, tidak aktivitas di luar, tetapi Tuhan masih memberi kekuatan sampai detik ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terlebih firman-Mu setiap hari Minggu menjadikan satu dorongan, memberikan semangat bagi kami supaya kami terus bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudara kami yang perlu dukungan doa, khususnya Ibu Mega di dalam proses kesembuhannya. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Amin Homa dalam keberadaannya. Tolong Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk Buku Mala, terus Tuhan kau berkati. Kami berdoa untuk Dius di dalam kehidupannya dan masa depannya anak ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang lainnya yang tidak kami sebut namanya. Mungkin ada kelemahan tubuh, kelemahan ekonomi, Tuhan cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Kau pakai menjadikan alat untuk memimpin bangsa, beri kesabaran karena banyak tantangan, banyak orang yang merendahkan dia, tetapi kami percaya kalau itu pilihan Tuhan, beliau dapat menjalani sampai akhir tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gubernur kami, yaitu Pak Anies Baswedan. Tolong Tuhan Yesus berkati sehingga dapat memimpin di Jakarta ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kau jagai, kau lindungi dari segala apapun yang ada. Bahkan kami berdoa untuk keluarga kami yang tidak bersama dengan kami mungkin pada saat ini di luar kota maupun di luar negeri. Tolong Tuhan Yesus lawat di mana mereka berada satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena akhirnya kami ingin mengakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, mari kita arahkan hati dan pikiran kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.